Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di panduan keluarga sakinah, dan kita sudah masuk di bab yang ke-6, melanjutkan bab yang ke-6 dari beberapa tata cara pernikahan di dalam Islam, dan kita sudah masuk kepada poin yang E. Dari A sudah, kita sekarang masuk ke E, betul ya? E. Di poin yang ke E ini, dari bab yang ke-6, penulis akan membahas tentang bagaimana memanajemen malam pertama bagi pasutri ataupun pasangan suami istri, serta beberapa adab di dalam berhubungan intim antara suami istri. Dan adab-adab ini ataupun manfaat dari menata dan memanajemen malam pertama ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan, agar keberkahan dari pernikahan serta dari hubungan intim tersebut bisa didapatkan oleh pasangan suami istri. Tidak hanya sebatas kepuasan syahwat saja, tidak hanya sebatas kepuasan syahwat saja yang didapatkan, akan tetapi keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya sebagai sebab untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan saleh, keturunan yang saleh dan salihah. Baik, maka penting bagi siapa saja, terlebih lagi yang telah melakukan akad nikah atau yang baru saja melakukan akad nikah lalu hendak melakukan hubungan intim ataupun ingin melewati malam pertamanya, maka hendaknya memperhatikan beberapa poin-poin berikut ini. Dan ini juga di beberapa poinnya ini masih berlaku bagi siapa saja walaupun dia bukan malam pertama, ya, akan tetapi menjadi adab secara keseluruhan bagi suami istri. Yang pertama, kata beliau, anjuran pada malam pertama. Di sini beliau akan menyebutkan 3 anjuran. Ya, hal-hal yang mustahabbat ada 3 disebutkan oleh beliau di sini. Dari poin pertama, yang sangat dianjurkan pada malam pertama. Saat pertama kali pengantin pria menemui istrinya setelah akad nikah, maka dianjurkan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Ada 3 beliau sebutkan di sini, beberapa anjuran-anjuran yang hendaknya dilakukan bagi pasutri ataupun pasangan suami istri. Pertama, kata beliau, pengantin pria hendaknya meletakkan tangan, ya, tangan kanannya itu lebih utama, meletakkan tangannya ataupun tangan kanannya pada ubun-ubun ataupun nasiyah. Nah, disebutkan dalam hadis di situ,
fa akhadha binasiyatiha, hendaknya dia memegangi ubun-ubun istrinya. Artinya dia letakkan tangan kanannya itu di bagian kepala istrinya ataupun di ubun-ubun. Seraya dia berkata ataupun berdoa, ya, sambil dia mengucapkan doa sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita, atau, nah kata atau di sini menunjukkan doa ini tidak hanya untuk satu keadaan saja, karena kalimat atau ataupun au di situ merupakan pilihan dari beberapa keadaan. Jadi apabila salah seorang dari kalian menikahi wanita atau membeli seorang budak, karena dahulu budak diperjualbelikan, halal dijualbelikan, ya, orang-orang yang masih berstatus budak boleh dijual dan orang lain boleh membelinya. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi perbudakan, adapun pembantu itu tidak bisa disamakan dengan budak. Walaupun dahulu budak itu tugasnya adalah untuk membantu tuannya, membantu segala urusan. Cuma bedanya kalau perbudakan dia bisa dijual belikan dan tuannya, ya, bisa berhubungan intim dengan budaknya jika dia adalah budak wanita. Nah, maka kata beliau, kita lanjutkan, jika seorang di antara kalian menikahi seorang wanita, melakukan akad nikah dengan seorang wanita, atau membeli seorang budak, dalam riwayat yang disebutkan, ya, au ishtara ba'iran, atau dia membeli seekor hewan tunggangan untuk dijadikan kendaraan. Berarti lengkapnya ada 3 disebutkan oleh Nabi. Ketika membeli wanita, ya bahasanya membelilah, kan begitu. Kan dia seperti akad jual beli, akad serah terima. Jadi ketika menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak atau membeli kendaraan, kalau kendaraan dulu berupa hewan, berupa binatang, baik itu unta, kuda, ya, himar ataupun keledai, itu adalah hewan-hewan tunggangan di masa itu. Makanya disebutkan dalam hadis awishtara ba'iran, atau dia telah membeli seekor hewan tunggangan berupa ba'ir. Ba'ir itu jenis unta. Maka hendaknya dia membaca bismillah. Peganglah ubun-ubunnya, fa akhadha binasiyatiha. Pegang ubun-ubunnya. Kalau dia menikahi seorang wanita, pegang kepala si wanita tadi ataupun istrinya tadi, ubun-ubunnya. Jika dia membeli seorang budak, pegang ubun-ubun si budak tadi, ya. Jika dia membeli seekor hewan untuk kendaraan, untuk tunggangan, apakah kuda ataukah unta ataukah himar, maka pegang ubun-ubunnya, bagian kepala hewan tadi, lalu dia bacakan doa ini. Apa doanya? Di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya. Ya, kebaikannya di sini ditujukan kepada 3 tadi, kepada wanita, budak ataupun hewan tunggangan, kendaraan. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikannya. Wa khairi ma jabaltaha 'alaiha, dan aku meminta kepadamu kebaikan tabiat yang dibawa olehnya. Jadi seorang suami meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari tabiat-tabiat yang dibawa oleh istrinya, si wanita tadi. Agar dia diberikan tabiat-tabiat baik dari si budak tadi, agar dia diberikan tabiat-tabiat baik dari hewan tunggangan tadi. Ini bedanya kendaraan berupa hewan, ya, berupa makhluk bernyawa. Ini bedanya. Dia punya karakter, punya sifat, punya tabiat.
ya, sehingga dia bisa marah. Hewan tunggangan berupa hewan tadi, ya, kendaraan berupa hewan ataupun binatang, dia bisa marah. Beda halnya kalau kendaraan itu benda mati, seperti kendaraan di zaman sekarang ini umumnya benda mati, bukan benda hidup. Ya, benda mati menggunakan mesin penggerak, menggunakan bahan bakar. Ya, tidak bisa marah dia. Ya, kalau kendaraan di masa dulu, ya masih ada sih yang menggunakan kuda, masih ada unta. Tapi umumnya kita dapati sekarang kendaraan itu benda mati, bukan benda hidup, bukan makhluk hidup. Ya. Kalau dari hewan, ya, dia bisa marah, bisa ngambek, bisa jengkel, sebagaimana manusia. Bisa tiba-tiba dilemparnya. Ya sama saja kayak budak tadi kan gitu. Bisa saja dia marah, bisa saja dia membunuh tuannya, bisa saja dia menipu tuannya, bisa saja dia meninggalkan atau lari dari tuannya. Sama seperti seorang wanita atau istri. Ada tabiat buruk. Budak begitu ada tabiat buruknya. Hewan tunggangan itu juga ada tabiat buruknya. Yang apabila muncul tabiat buruknya, maka akan terjadi kekacauan. Seperti kejadian si istri lari dari suami, ya kan? Atau berbuat jahat kepada suaminya misalnya, atau menolak perintah suami. Budak juga demikian. Hewan juga ada yang seperti itu, hewan tunggangan. Bahkan saat ini bisa kita dapati bagaimana mungkin terekam dalam video-video gitu ya, dalam media sosial itu kadang ada yang lagi naik kuda, kudanya nendang tuannya, ya kan begitu kan? Nah, seperti itu. Yang dia mungkin nggak tahu apa sebabnya. Begitu juga kadang seorang suami nggak tahu apa sebabnya, tiba-tiba istrinya marah-marah kan begitu kan? Tiba-tiba istrinya berbuat yang aneh, bingung suaminya. Ya, itu juga budak. Nah seperti itu. Ada tabiat-tabiat yang buruk. Nah tabiat yang baiknya minta sama Allah. Ini dia doanya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih. Lalu minta perlindungan kepada Allah. Wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, dari keburukannya, wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan tabiat yang dia bawa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tabiat yang dia bawa. Jadi makhluk hidup itu membawa tabiat baik, tabiat buruk. Ada sebagian orang mengatakan itu fitrah, maka saya mengoreksi. Saya sering koreksi. Itu memang udah fitrahnya. Saat yang dibahas tabiat buruk, anak itu ada tabiat buruknya. Oh itu udah fitrahnya. Saya katakan salah. Anda salah menggunakan istilah. Fitrah itu identik kepada kebaikan. Ya, fitrah itu identik kepada kebaikan. Ya. Kalau kita dapat di seorang anak misalnya dia berbuat baik, kita merasa nggak pernah ngajari dia. Misalkan begitu, kita nggak pernah loh ngajari dia, tapi dia kok mengingatkan saya untuk sholat. Nah kita katakan itu fitrahnya. Ya, karena setiap anak dilahirkan di atas fitrah, orang tua wajib membawa anak tadi supaya terus sesuai dengan fitrah. Fitrah apa? Fitrah Islam. Segala sesuatu yang sejalan dengan Islam kita katakan anak itu, wanita itu, orang itu sesuai fitrah. Tapi kalau menyelisihi dari Islam, jangan kita bilang itu fitrahnya. Salah kita maksud itu fitrahnya. Ya. Ada anak-anak misalnya bermain kemudian di rumah itu diambil gelas dia lemparkan, canda main lalu pecah. Lalu kita bilang, oh itu sudah fitrah anak. Salah ini, bukan fitrah anak. Ini ungkapan dan pemahaman yang salah terhadap makna fitrah. Masa anak mecahin jendela misalnya itu bilang fitrah? Itu bukan fitrah, itu kesalahan. Cuma kesalahan yang gak bisa dijatuhkan hukuman kepada anak itu, karena anak tadi belum mukallaf, masih diangkat pena kata Nabi dari 3. Tapi salah kita katakan itu salah, bukan itu fitrahnya.
Saya agak geli gitu ya. Itu memang sudah fitrahnya katanya. Saya kata, itu bukan fitrah. Fitrah itu sesuai dengan yang baik-baik dalam Islam kita katakan, itu fitrahnya. Anak itu sesuai fitrahnya. Ya. Saat dia melihat benda jatuh dari meja, dia kembalikan lagi ke meja tadi. Itu fitrah. Saya bilang anak itu sesuai fitrahnya itu. Jadi yang baik-baik itu sesuai fitrah. Baru kita bisa katakan dia sesuai fitrah. Baik. Ya. Nah, maka kembali tadi. Berarti setiap manusia, ya dari sini kita dapat faedah sebagai satu catatan, setiap makhluk ya, makhluk Allah Ta'ala di sana punya karakter. Allah berikan karakter. Ya, bahkan saya dulu sempat belajar ilmu bahan. Ilmu bahan itu ilmu yang mempelajari tentang karakter-karakter logam. Besi itu kan beda-beda, ada besi karbon tinggi, ada besi baja, besi itu ada karakternya. Ada yang sifatnya lebih keras, tapi mudah pecah. Ada yang dia sifatnya lebih elastis, tapi tidak terlalu tajam, mungkin tidak terlalu kuat. Nah itu beda-beda. Masing-masing bahan yang Allah Ta'ala ciptakan itu punya karakternya. Ya. Makanya kalau kita melihat itu mesin-mesin mobil itu kan punya karakter dia, karena masing-masing meramunya beda-beda, kadarnya itu beda-beda. Tingkat panas heat treatmentnya kan begitu kan, itu nanti menghasilkan kadar besi, kematangan besi yang beda satu dan yang lainnya. Jadi membentuk dia karakter-karakter. Ya. Jadi begitu juga tabiat pada manusia itu ada dua kata para ulama. Pertama, memang itu bawaan. Nah itu ya, tabiat manusia itu ada bawaan. Kedua, ada bentukan. Memang dibentuk. Ya, sama tadi seperti bahan-bahan, misalnya bahan-bahan logam. Ada dia memunculkan karena sengaja dibentuk, ada bawaan. Nah gitu pada manusia. Itu Masya Allah, Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluknya itu punya sifat-sifat. Kayu pun dia punya sifat-sifat, punya karakter-karakter gitu ya, benda-benda atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ketika kita pahami, itu lebih mudah bagi kita untuk bermuamalah dengan sesama manusia. Ya, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu pasangan suami istri. Tapi kita nggak bisa bersandar dengan ikhtiar. Makanya minta bantuan sama Allah dengan doa. Ada tabiat-tabiat pasangan kita yang nggak sanggup kita untuk mengendalikannya. Kita nggak sanggup. Minta kita sama Allah dari awal. Nah makanya tadi adab-adab ini bukan cuma adab-adab begitu aja, tapi dia bisa mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan kemudahan di dalam menjalankan rumah tangga. Ya, di antaranya doa ini. Baik. Nah ini tidak hanya berlaku bagi manusia. Artinya ketika dia menikahi seorang wanita, doa ini juga tidak hanya sebatas untuk budak saja, ya, tapi bisa dikiaskan. Ya, para ulama, sebagian ulama mengatakan sesuatu yang bisa didapati alasannya maka bisa dikiaskan. Apa alasannya dari doa ini? Minta kebaikan dan dilindungi dari keburukan dari tabiat, ya, tabiat. Apakah dia berkaitan dengan makhluk tadi ya, ada berkaitan dengan istri, budak, ataukah dia dengan kendaraan. Maka kendaraan apapun yang dijadikan sebagai tunggangan oleh manusia, baik dari makhluk hidup atau dia aslinya benda mati, maka berlaku doa ini. Ya, berlaku doa ini. Misalnya seorang beli motor, itu tidak usah pakai 7 kembang disiram. Ya, atau dia beli mobil, nggak perlu dia sembelih kambing gitu kan, diambil darahnya, ataupun ngambil guci dipecahkan kebannya kan begitu ya, atau ritual, enggak. Baca doa ini aja. Saat dia beli mobil baru, motor baru, atau kendaraan, beli pesawat baru, ya kan, beli helikopter baru misalnya. Pokoknya kendaraan lah yang dia tunggangi. Apakah ini khusus pada kendaraan yang dari makhluk hidup, dari hewan-hewan saja? Ya, insya Allah tidak. Ya, karena kias itu berlaku ketika ditemukan ilahnya. Yang menjadi ilahnya apa? Yang penting itu jadi kendaraannya manusia. Saat dibeli maka boleh dibaca doa itu. Cuma
Beda kendaraan sekarang itu kan umumnya tadi ya mobil atau motor, kita agak bingung yang mana ubun-ubunnya. Saya dari dulu waktu setiap beli kendaraan cari ubun-ubunnya nggak dapat ubun. Saya beli motor awal kali saya cari ubun-ubunnya yang mana gitu ya. Jadi udah baca aja begitu. Di awal kita beli baca Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Selesai. Ya, insyaallah aman, selamat. Ya, dan itu tadi Allah memudahkan kita agar kendaraan ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak menghasilkan pahala daripada mudorotnya. Kan itu yang kita khawatirkan. Bukan berarti dengan doa ini, oh berarti kita gak akan cilaka sedikit. Bukan begitu ya. Bukan berarti dengan doa ini kita gak akan cilaka sedikit pun, gak akan kena lubang dikit pun, gak akan rusak dikit pun bautnya, gak perlu diservis. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau itu maksudnya Anda ingin lari dari takdir. Kalau ingin lari dari takdir, maka segera meninggal dunia. Selesai sudah takdirnya di dunia. Tidak. Tujuannya apa? Itu tadi ya. Supaya Allah membantu kita agar kita mendapatkan karakter baik dari istri, karakter baik dari pembantu, dapat tabiat baiknya dari kendaraan kita. Kita dapat tabiat baiknya. Ada sifat-sifat baik mobil itu. Kan ada orang baru beli mobil langsung kena ininya, kan begitu kan? Berarti dapat tabiat yang enggak baiknya gitu loh banyaknya dari mobil tadi, dari motor tadi. Ya, karena walaupun bagaimana sedetail apa dan seteliti apapun manusia di dalam mencetak atau membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, pastilah ada saja dan begitu yang terlewatkan akhirnya ya produksi yang dihasilkan kurang bagus. Ya, seperti saya pernah belajar itu untuk untuk blok silinder itu namanya kan, itu untuk mesin itu kan namanya blok silinder, itu ada 2 silinder, 4 silinder. Itu ketika dibuat cetakannya itu ya dari pasir kuarsa biasanya. Itu kan ketika menyuntikkan besi yang sudah dimasak tadi dari lubang-lubangnya, itu kan harus betul-betul tidak sampai masuk angin. Jadi tidak ada angin masuk ketika besinya tadi ya, cairan besinya itu. Kalau ada dia akan sedikit aja dia itu nggak kuat jadinya blok silinder itu yang membuat dia nanti cepat aus atau nanti dia menghantarkan panasnya itu lebih cepat bisa pecah blok silindernya kan begitu. Ya gitu, itu kan ada tekniknya. Tapi kan sedetail apa, seteliti apa, ada saja nanti kekurangan-kekurangan yang itu membuat hasilnya kurang bagus. Nah begitu dia. Nah mudah-mudahan dengan doa ini, dengan doa tadi Allah Ta'ala mudahkan karakter-karakter baik pada kendaraan tadi, sifat-sifat baiknya itu ya lebih dominan daripada kekurangan-kekurangannya. Begitu juga pada pembantu. Misalnya kalau budak tidak ada, ya mungkin saat kita mendatangkan pembantu ya di rumah kita, lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dosa pegang ubun-ubunnya kan nggak mahram. Karena kalau budak itu memang milik tuannya, tapi kalau sekedar pembantu di zaman sekarang ini bukan milik kita dia, cuma yang kita miliki adalah jasanya saja. Itu pun dibatasi dengan jam misalnya, kan gitu kan, jasanya saja yang kita miliki. Nah kita pingin itu agar ya tabiat-tabiat baiknya itu lebih dominan, jadi besar manfaatnya untuk kita. Begitu juga pada istri tadi, besar manfaatnya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah agar tabiat-tabiat baiknya itu dimunculkan, ditampakkan. Dan tabiat buruknya bukan berarti enggak ada. Nah, itu diperkecil oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga segala rencana dan usaha itu bisa lebih maksimal dan lebih tercapai. Allahu a'lam. Nah, itu ya. Anjuran orang pertama itu tadi, yang pertama doa. Yang kedua, hendaknya ia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat bersama istrinya. Jadi setelah tadi akad nikah, lalu ketemu, kan begitu ya. Setelah akad nikah, lalu ketemu keduanya,
maka ya si suami memegang ubun-ubun si istri yang baru saja dia nikahi, si wanita yang baru saja dia nikahi, dia bacakan doa tadi. Lalu setelah itu hendaknya keduanya mengerjakan sholat. Ya, hendaknya keduanya mengerjakan sholat secara bersama, berjamaah. Syekh Al-Albani berkata hal itu telah ada sandarannya dari ulama salaf, baik itu para sahabat ataupun tabi'in. Ya, bahwasanya sholat 2 rakaat berjamaah bagi laki-laki dan wanita yang baru saja menikah ini memang ada dasarnya. Karena pada asalnya tidak boleh kita membuat kaifiyat secara tersendiri dari ibadah sholat ini. Ya, nggak boleh kita membuat kaifiyat tersendiri dari ibadah sholat ini. Bahkan untuk membuat satu jenis sholat itu berjamaah ataupun tidak, itu harus berdasarkan hujjah, harus berdasarkan dalil. Makanya banyak para ulama ketika mereka ditanya, boleh nggak kita qiyamul lail atau sholat tahajud berjamaah selain bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan udah jelas ada dalilnya. Cuma pada waktu itu masa-masa turunnya syariat, beliau khawatir turun ayat, turun perintah Allah mewajibkan sholat qiyamul lail di malam Ramadan itu wajib. Jadi beliau khawatir. Tapi setelah beliau wafat, ada rasa khawatir itu tidak perlu lagi karena syariat sudah ditutup. Perubahan syariat sudah tidak ada lagi. Makanya malam ketiga beliau nggak keluar. Itu bukan sunnahnya begitu. Ya, ada sebagian orang salah paham. Kata mereka di antara sunnah sholat qiyamul lail atau sholat tarawih di malam-malam Ramadan itu caranya dengan malam pertama, kedua, ketiga, kemudian seterusnya nggak usah lagi karena meneladani Rasulullah. Bukan, Rasulullah SAW pada waktu itu menyebutkan kekhawatiran beliau itu dianggap wajib itu saja karena sayangnya beliau kepada kita. Tapi pada asalnya itu disyariatkan setiap malam berjamaah di masjid, berjamaah qiyamul lail di malam Ramadan itu berjamaah. Itu jelas. Nah, untuk di luar Ramadan, maka bagaimana qiyamul lailnya atau tahajudnya? Boleh enggak berjamaah? Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa sekiranya itu dilakukan sesekali, terkadang saja, maka hukumnya boleh. Tapi kalau qiyamul lail terus-menerus dalam keadaan berjamaah di luar Ramadan, tahajud terus-menerus berjamaah, maka bisa masuk hukumnya bid'ah, mengada-ngada. Karena tidak pernah Nabi di luar Ramadan berjamaah tahajudnya sama Aisyah, sama istri-istrinya tiap malam, nggak pernah, nggak ada itu. Pernah beberapa kali saja dengan beberapa sahabat, pernah dengan Abdullah bin Abbas berjamaah. Tapi apakah terus tiap malam? Tidak, kadang saja. Ketika Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Rasulullah pada waktu itu masih kecil, diajak Nabi bangun, kemudian diajak berjamaah qiyamul lail. Artinya boleh, tapi bukan terus menerus. Nah, seperti itu. Begitulah menentukan hukum-hukum ibadah. Misalnya sholat duha. Nah, sholat duha juga seperti itu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi sebagian mengatakan berdasarkan dalil-dalil boleh berjamaah sholat duha. Yang penting tidak terus menerus. Nah, yang agak aneh itu sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Sholat tahiyatul masjid, bareng-bareng kita masuk. Misalnya mau kajian, ayo berjamaah tahiyatul masjid, ayo. Itu bid'ah seperti itu. Baik. Intinya di sini kata beliau, ini ada sandarannya, bukan perkara yang mengada-ngada, bukan pula perkara bid'ah. Ada sahabat dan ada tabi'in yang telah mempraktekkan ini, maka ini ada sandarannya. Pertama, hadis dari Abu Sa'id, salah seorang sahabat yang mulia, maula ataupun budak yang dimerdekakan. Abu Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, aku menikah ketika aku masih seorang budak. Jadi aku waktu itu menikah, statusku masih budak. Saat itu aku mengundang beberapa orang sahabat Nabi. Antara lain yang diundangnya
adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Dzar serta Hudzaifah radhiyallahu anhum. 3 sahabat ini diundang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Enggak banyak-banyak undangannya, enggak kayak kita sampai ratusan. 3 orang aja diundangnya, tapi sahabat-sahabat mulia, kan begitu kan? Para penghafal Quran. Jadi 3 aja yang diundang, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Dzar dan Hudzaifah. Kemudian tibalah waktu sholat. Hudzaifah radhiyallahu anhu pun bergegas untuk mengimami sholat. Tapi mereka berkata, kamu wahai Abu Sa'id yang berhak, padahal statusnya waktu itu masih budak. Kemudian mereka menyuruh aku maju. Aku pun maju mengimami mereka sholat, padahal aku seorang budak pada waktu itu. Ya, jelas status budak itu tidak sama seperti orang merdeka. Sehingga dari sini, ya, yang paling utama itu adalah hukum syar'inya. Ketika hukum syariat memenuhi seseorang untuk berhak lebih berhak jadi imam, maka dialah yang akan menjadi imam. Ya, tanpa kita harus melihat, oh dia kan begini, oh dia kan begitu, kecuali memang itu adalah kriteria syar'i. Maka dia pun mengatakan, dan selanjutnya mereka mengajariku. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah tadi. Apa kata mereka kepada Abu Sa'id Al-Khudri? Jika istrimu nanti datang menemuimu, hendaklah kalian berdua sholat 2 rakaat. Nah ini, ya, ternyata yang diundang oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah ulama-ulamanya sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Hudzaifah. Diajari dia, nanti ketika kamu menemui istrimu setelah akad nikah, hendaknya kalian berdua mengerjakan sholat 2 rakaat. Diajari. Lalu setelah itu apa? Mintalah kepada Allah kebaikan istrimu. Nah, itu tadi doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Nah, minta kepada Allah kebaikan istrimu, dan minta pula kepadanya perlindungan dari keburukannya. Selanjutnya terserah kamu berdua. Begitu ya. Setelah itu baru, nah ini dia. Jadi tidak mengapa mana yang lebih dahulukan, apakah doa atau sholatnya, ini tidak ada ketentuan mana duluan. Apabila keduanya mau sholat dulu, setelah selesai sholat baru sang suami memegang ubun-ubunnya, boleh. Ataukah itu dilakukan dahulu baru keduanya sholat, maka silahkan. Tidak ada pertentangan antara mana yang lebih dahulu, mana yang lebih mudah, yang lebih ingat, itu lebih utama. Baik. Kemudian B, hadis dari Abu Wa'il. Dia berkata, seorang mendatangi Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata, aku menikah dengan seorang gadis dan aku khawatir dia membenciku. Abdullah pun mengatakan, nah ini ya, jadi ada seorang laki-laki, dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, aku menikahi seorang wanita, seorang gadis, perawan maksudnya, tapi aku ada rasa khawatir dia belum benar-benar suka sama aku, karena baru kenal, kan begitu ya, karena baru kenal. Namanya baru kenal juga, ini dia benar-benar senang nggak sama aku ya, benar-benar suka atau tidak. Nah seperti itu. Makanya ada bahkan sebagian besar para pemuda ataupun pemudi atau sebagian besar kaum muslimin, mereka menganggap bahwasanya pacaran itu adalah proses untuk lebih mengenal karakter pasangan yang akan dia nikahi. Padahal ini sebenarnya syubhat dan talbis iblis. Ya, yang kadang mengakibatkan akhirnya apa? Akhirnya mereka berzina sebelum menikah. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Ya, maka tetap kita mengikuti koridor syar'i. Karena di sana ada banyak seperti doa, seperti ini. Itu semua pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk calon-calon pasangan suami istri. Nah, kita lanjutkan ini hadis dari Abu Wa'il. Dia pun berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, aku khawatir dengan wanita ataupun gadis yang baru saja aku nikahi ini, aku khawatir dia membenciku. Lalu apa kata Abdullah? Abdullah pun mengatakan, sesungguhnya cinta itu berasal dari Allah. Nah, itu dia. Jadi cinta itu bukan berasal dari kita saja. Itu yang harus kita pahami.
Itu yang harus dipahami oleh setiap orang ataupun setiap calon pasangan suami istri. Bukan calon pasangan sekarang pasangan pemilihan presiden dan calon presiden. Bukan, kita nggak bahas itu. Nah, gitu ya. Itu masing-masing tahu ilmunya lah, kan begitu. Nggak kita bahas. Ya. Jadi masalah cinta ya akhwan. Itu bukan, ya, nggak bisa kita memonopoli masalah cinta itu dengan seenak sekehendak kita saja, nggak bisa. Ya, itu semua karunia dari Allah. Lihatlah bagaimana para sahabat mendidik manusia-manusia di zamannya dengan pemahaman yang benar. Mereka mengatakan cinta itu berasal dari Allah. Allah yang jadikan cinta, ataukah itu benci? Ya, cinta atau tidak ada rasa cinta itu. Sesungguhnya cinta itu berasal dari Allah, sedangkan kebencian itu berasal dari syaitan. Nah, itu dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan rasa cinta sehingga dia pun mencintai orang lain. Dan ketika itu dicabut oleh Allah taala, maka syaitan masuk. Nah, kan begitu kan? Lalu menanamkan rasa benci. Nah, benci itu dari syaitan. Untuk membenci apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini kadang seperti itu. Terutama orang-orang yang sudah menikah ataupun pasangan suami istri tadi. Ketika mereka menjalani rumah tangga, ini syaitan ini masya Allah, ya, berjuang keras bagaimana caranya antara keduanya untuk saling membenci. Makanya kalau antum pernah baca hadis ketika Nabi menceritakan bahwa kerajaannya iblis itu ada di lautan, di atas lautan. Ya, dia perintahkan setiap hari bala tentaranya syaitan-syaitan itu untuk bekerja. Dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Sebarkan. Iblis itu masih ada. Iblis yang diciptakan pertama kali, yang digolongkan oleh Allah pertama kali bersama malaikat, yang dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya, Allah kabulkan. Ada dia masih. Ya, dari kalangan jin. Ya. Jadi istananya, kerajaannya itu, markasnya itu di atas lautan. Setiap hari dia tebarkan syaitan-syaitan itu. Setiap hari dia minta, setiap datang dia minta laporan. Apa tadi? Saya berhasil menggoda seorang yang dulunya tobat minum khamar lagi. Biasa. Kamu? Nah, gitu ya. Setor setiap hari begitu. Saya menggoda seorang sehingga dia nyuri sepeda. Biasa. Saya menggoda orang korupsi dia miliaran. Biasa. Biasa itu semuanya, sama iblis itu biasa. Begitu lapor, saya berhasil memisah suami istri. Ini dia. Ini baru mantap, kata dia, kan begitu. Itu dia. Ya. Makanya ketika Allah menceritakan tentang masalah sihir yang diajari oleh syaitan di zamannya Sulaiman, Allah langsung mencontohkan apa? Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Ya, wa yu'allimani min ahadin, ya, wa yu'allimuna ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ya, ketika di awal Allah Ta'ala mengatakan mensucikan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas sihr. Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu setan-setan itu. Kenapa? Karena ngajarin manusia tentang sihir. Apa contoh sihirnya? Allah sebutkan di situ. Sihir yang paling utama diajarkan oleh syaitan adalah sihir yang mampu memisah antara suami dan istri, atau kebalikannya. Apa kebalikannya? Pelet. Bukan pelet ikan ya. Kita mengenalnya pelet, nah begitu ya, yang bisa membuat dua orang gak kenal, gak cinta, tiba-tiba saling cinta, atau yang saling cinta dibuat jadi saling benci. Ya, bahkan kalau antum pernah ikut belajar kitab tauhid, syarah kitab tauhid, kenapa? Ya, ulama meletakkan namimah di pembahasan tauhid. Ya kan? Diletakkan hadis namimah. Namimah tahu kan?
mengadu domba. Itu diletakkan di bab tauhid karena mirip kayak sihir, ya, memisah antara suami dan istri, membuat suami istri bertengkar. Nah itu, membuat suami istri itu bertengkar. Ya, jadi mirip dia kayak sihir. Datang sama si laki-lakinya, kamu sama istrimu itu gini-gini, kata istrimu gini-gini, benci dia sama istri. Datang sama ke istrinya lagi, suamimu itu begini-begini, benci dia suaminya, tengkar. Ini kan adu domba namanya. Iya kan? Ini adu domba ini. Makanya namimah itu dimasukkan ke situ. Hampir sama dia seperti sihir. Sihir itu kafir pelakunya. Di masa Umar itu dipenggal. Ketahuan pelaku sihir itu, ditebas lehernya pelaku sihir itu. Karena menggunakan syaitan untuk memisah hubungan baik manusia. Ya. Jahat kan begitu, sehingga saling benci, sehingga mungkin bisa jadi saling membunuh di antara manusia itu, diadu domba. Itu dia. Ya. Nah, maka dengan doa ini tadi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga itu semua. Makanya tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cinta itu datangnya dari Allah, benci itu dari syaitan. Syaitan itu membuat benci. Ya. Begitu juga dalam pertemanan, dalam persahabatan, ada saja pokoknya. Yang kadang kita terbawa untuk saling benci. Kita terbawa. Ya, terbawa untuk saling benci. Dulunya bersahabat, dulunya berteman. Akhirnya sekurang-kurangnya salah satu dari keduanya menghindar, nggak balas, tapi cuma menghindar daripada terus bertengkar. Kan begitu akhirnya, ya kan? Akhirnya seperti itu. Kenapa? Itu tadi syaitan berhasil masuk. Ya, sebagaimana tadi, bagaimana syaitan itu di atas markasnya, kerajaannya, berusaha untuk mengirimkan bala tentaranya ke seluruh penjuru-penjuru dunia ini, melakukan kerusakan, menggoda manusia, melakukan maksiat. Tapi yang paling dia tunggu-tunggu adalah dari bala tentaranya yang mampu memisah antara suami istri, memisah antara dua orang yang bersahabat, yang dulunya saling mencintai, dipisah, berhasil dia dipisah oleh syaitan. Nah itu dia. Ya. Nah kemudian apabila istrimu datang kepadamu, ini masih melanjutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abu Wail tadi. Dia melanjutkan nasihat. Apabila istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang. Jadi cara mengerjakan sholatnya, misalnya suaminya dan istri tadi yang baru menikah itu mengerjakan sholat, itu bukan sejajar begini, ya, tapi di belakang. Ya, istrinya di belakang, suaminya di depan, dia di belakang. Nah, begitu sholatnya, 2 rakaat saja. Ya. Bagaimana? Apakah dia mengeraskan suara ataukah tidak? Kalau sholatnya itu setelah akad atau ketika tadi sholatnya tadi setelah akad, kemudian sholat itu di siang hari, maka sholatnya dengan sir, aman, nggak dengar istrinya salah baca, ya kan? Tapi kalau itu akadnya misalnya malam, lalu mereka 2 sholat, maka hukum asal sholatnya yang di malam hari itu mengeraskan suara, dikeraskan sedikit bacaannya, jadi ketahuan. Ya kan begitu kan? Aduh, masih salah Al-Fatihah suamiku. Ya. Baik. Nah, seperti itu. Kemudian perintahkanlah keduanya untuk mengerjakan 2 rakaat, salat 2 rakaat. Setelah itu ucapkanlah doa. Nah ini ada tambahan doa yang lainnya. Ya, yaitu dengan ucapan Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah, berkahilah aku dengan sebab keluargaku atau dengan sebab istriku ini. Wa barik lahum fiyya, dan berkahilah keluargaku atau berkahilah mereka keluargaku dengan sebab diriku. Allahumma rzuqni minhum, ya Allah berikan aku rizki dengan sebab mereka keluargaku. Warzuqhum minni, dan beri mereka keluargaku itu rizki dengan sebab diriku. Nah itu ya, itu doa, bagus doanya. Jadi kita tidak
menganggap bahwa kesuksesan kita itu memang sebab kita, hanya murni sebab kita. Enggak. Ya, seorang suami sukses usahanya bisa jadi karena sebab istri dan anak, bahkan bukan bisa jadi, memang itulah sebabnya. Sebab suksesnya dia itu ya karena memang dia telah beristri dan telah memiliki anak. Begitu juga seorang istri mendapatkan rezeki itu dengan sebab suami, karena getolnya suami, kan begitu kan? Berpikirnya suami kesana kemari dengan sebab suaminya. Nggak bisa dia pungkiri bahwasanya itu semua usaha suaminya, itu semua kerja keras suami. Seorang suami juga begitu. Kesuksesannya itu bukan karena memang semangatnya dia, pinternya dia, tapi karena ada istri dia, karena dia ada anak, sehingga Allah Ta'ala lancarkan rezeki, tambahkan rezeki, naikkan rezeki. Ini doanya juga. Ya. Kemudian lanjutan doanya, Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khair. Ya Allah, kumpulkanlah kami. Ya, ini perkumpulan yang menuju kebaikan. Satukan kami. Satukan di antara kami, persatuan yang menuju kebaikan. Dan sebaliknya, wa farriq bainana, pisahkan kami ya Allah. Nah ini, seorang laki-laki juga harus gentleman katanya gitu ya, harus jantan. Bukan seperti kata Ustadz yang anu itu, kalau 4 Superman gitu ya. Enggak, itu canda aja. 1 juga bisa Superman. Baik, ya. Sambungan doanya, wa farriq bainana. Ya Allah, pisahkan saja kami. Enggak apa-apa. Idza farraqta ila khair, jika perpisahan itu tujuannya untuk kebaikan, enggak ada masalah. Karena yang paling pokok itu bukan persatuannya, tapi yang paling pokok di atas kebaikan. Kalau sekiranya berpisahnya suami istri, bercerainya suami istri, tujuannya untuk menuju kebaikan, itu jelas lebih baik daripada bertahannya mereka tapi terus dalam keburukan, dalam pertengkaran terus bertahun-tahun, belasan tahun bertengkar terus. Apa nikmatnya? Ya. Kebahagiaan apa yang bisa didapati dari saling membenci? Ya bukan bahagia itu namanya kalau hari-hari hanya saling membenci. Maka supaya kita juga tidak terbawa hanya sebatas emosi, banyak-banyaklah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari awal berumah tangga doa ini dibacakan ini sangat bagus. Sehingga kita memang mengawalinya dari pintu-pintu kebaikan. Ya, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dia beberapa hadisnya. Kemudian yang ketiga, ini masih poin pertama ya, anjuran. Ada 3 anjuran yang beliau sebutkan di sini untuk orang-orang yang melewati malam pertama. Nah, gitu ya. Kalau yang udah lewat, ya udah bahasan aja kan begitu. Kalau yang udah lewat malam pertama, tapi untuk laki-laki bisa beberapa kali malam pertamanya. Gitu ya, bisa malam pertama dari istri yang pertama, malam pertama dari istri yang kedua, malam pertama dari istri yang ketiga, malam pertama dari istri yang keempat. Nggak boleh yang istri kelima, tidak, nggak ada, karena dalam satu waktu hanya boleh menahan 4 saja. Sebagaimana di masa Nabi SAW pada waktu Fathul Mekah, ada yang baru masuk Islam bawa 9 istri, kata beliau tahan yang 4, sisanya kau lepas. Nah, ya kan begitu kan, ada yang bawa 10 atau macam-macam, tahan 4, sisanya lepas. Jadi dalam satu waktu itu bolehnya hanya maksimal 4 saja. Baik. Ketiga, kata beliau di sini, yaitu bercumbu rayu dengan penuh kelembutan dan kemesraan. Apalagi pengantin baru, katanya kan begitu ya. Apalagi pengantin baru, sama-sama masih polos. Nah begitu ya, sama-sama masih nggak tahu kan begitu. Ya, misalnya dengan memberinya segelas air minum atau yang lainnya. Ya, jadi semacam ada pendahuluan, muqaddimah. Ya, jangan langsung kayak banteng kan begitu kan. Serudukin pagar orang, patah semua pagar orang diserudukin. Ya.
Tapi dengan cumbuan rayuan ataupun dengan muqaddimah, dengan pendahuluan seperti itu. Apakah itu mungkin dengan memberikan satu sendok madu ataukah buah-buahan, ya anggur disaling suap-suapan kan begitu kan? Nah, kalau sekiranya kadang ada sebagian laki-laki yang mungkin nggak bisa terlalu seperti itu, ya gitu ya. Ada tipe kalian seperti itu. Nah, itulah yang memang harus diusahakan, ya. Sama seperti yang kita bahas tadi, ada memang tabiat bawaan, ada memang tabiat bentukan, buatan. Ya, seperti hadisnya juga kan, hadis Al-Ashad ya Ibnu Qais. Al-Ashad Ibnu Qais itu kata Nabi, pada dirimu ada dua akhlak. Allah dan Rasulnya mencintai dua akhlak tadi, kata Rasulullah SAW. Ya, al-hilm wal ana. Ya, cerdas dan hati-hati. Itu dua akhlaknya Asyad bin Abdul Qais. Nah, Asyad bin Abdul Qais waktu itu tanya, ya Rasulullah, dua akhlak ini takhallaqtu bihima au jabalani Allahu alaihima. Ya Rasulullah, dua akhlak ini memang dua akhlak yang aku kerja keras untuk mendapatkannya, atau memang itu karunia Allah yang diberikan kepadaku, tabiat. Jabalani Allah maksudnya memang itu tabiatku, udah bawaan dari langit. Maka kata Nabi, ya itu merupakan jabalakallahu alaihi. Itu merupakan dua tabiat yang memang Allah Ta'ala berikan, udah bawaan darimu. Nah, maka dia pun berkata, alhamdulillah, kata dia. Nah, dari sini kata para ulama bahwasanya tabiat manusia itu ada dua. Ada bawaan. Bawaan ini memang karunia Allah atau memang proses genetik. Proses genetik, ya gitu ya. Memang nurun dari orang tua. Nah, itu ada. Ada yang memang bawaan, sebab bawaan itu tadi. Makanya kenapa kita disuruh untuk memilih pasangan itu pilih-pilih, karena nanti anak kita kurang lebih kayak kita ataupun kayak istri kan begitu, mirip kayak seperti kita atau seperti istri, atau keluarga suami atau keluarga istri. Nah, itu makanya ketika kita pengennya anak yang gimana sih? Kan begitu. Oh, kita pengen anak yang nantinya kalau perempuan itu pintar masak. Ya carilah wanita yang memang dikenal dia pintar masak kan begitu, punya tabiat, punya bawaan, dia itu pintar masak. Misal begitu. Oh, saya pengen nanti yang dia bisa pandai merawat, misalnya istri. Nah begitu ya, carilah yang wanita yang perawat, gitu kan, yang dokter yang misalnya. Oh, saya pengen nanti laki-laki yang memang yang agak apa begitu ya, yang posturnya itu agak hitam kulitnya tapi tinggi kan begitu. Ya carilah yang seperti itu. Itu kalau mau dari sisi tabiat. Nah, itu bisa diusahakan dengan itu. Jadi itu ya, tabiat itu ada dua itu tadi. Memang bawaan, tapi kadang ada yang harus diusahakan, bentukan. Ya, makanya tadi ya Al-Ashad bin Qais tadi tanya, apakah itu memang aku usahakan? Ternyata memang bisa seorang itu mengusahakan suatu tabiat yang dulu dia tidak mampu, dia nggak bisa, lalu dia mampu. Ya begitu. Maka di sini salah satu contohnya ini berdasarkan hadis Asma bin Yazid. Ya. Asma binti Yazid binti As-Sakan radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendandani atau merias Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah. Nah, begitu ya. Biasanya kan calon mempelai wanita itu didandani, kan, seperti itu. Setelah itu, cuma kalau udah didandani, saran saya jangan dipajang gitu. Jangan diperlihatkan sama laki-laki yang lain, gitu ya. Gitu, tidak usah diperlihatkan laki-laki yang lain. Si suaminya aja yang dipajang kan begitu. Ya, artinya mungkin dibuat di kalangan wanita secara tertutup. Untuk kalangan wanita nggak apa-apa. Ya, maksudnya jangan sampai udah didandani si calon mempelai wanita, udah dibuat cantik kan begitu. Tapi bisa dilihat oleh laki-laki asing semua begitu ya. Cuma kalau dia secara khusus tempat perempuan saja dia didandani nggak apa-apa. Ya, yang melihat dia hanyalah kaum wanita semua, maka ini nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan itu kaum laki-laki yang bukan keluarganya pun ikut bisa melihat kecantikannya. Nah, ini termasuk pelanggaran lah, ya, pelanggaran syariat ataupun sebuah perbuatan dosa dalam syariat. Baik.
Aku mendandani Aisyah untuk Rasulullah di hari pernikahannya. Setelah itu aku datangi dan kupanggil beliau supaya dapat melihat Aisyah. Dipanggil, ya Rasulullah, ini sudah selesai didandani, lihat. Nah, kan begitu ya. Beliau pun datang dan duduk di samping Aisyah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disodori atau disuguhkan segelas susu. Gak harus susu ya, bisa yang lainnya. Yang penting bukan khamar. Ya, boleh yang lainnya. Mau susu, es teler, cendol, ya, wedang atau apa kan begitu kan, jamu misalnya. Terserahlah. Ya, ini cuma waktu itu susu, karena memang waktu itu minuman khas waktu itu adalah susu, ya, terutama susu kambing atau susu unta. Setelah beliau minum, gelas itu pun beliau sodorkan kepada Aisyah. Tetapi Aisyah pada waktu itu menundukkan kepalanya dan malu-malu. Asma binti Yazid kemudian berkata, aku tegur Aisyah, ya, ambil Aisyah, gitu ya. Ambil dari tangan Rasulullah. Nah, seperti itu. Ya, jadi menunjukkan keharmonisan antara keduanya. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit demi sedikit. Disebutkan yang lain bahwasanya bekas bibirnya itu ditempelkan ke bekas bibir. Nah, begitu ya. Jadi misalnya di sini minum, di bekas bibirnya. Nah, si istri juga di bekas bibirnya itu diminumkan lagi. Yaitu untuk menambah keharmonisan. Nah, ini aja. Ya, itu dia poin yang pertama. Kita bahas yang kedua ya. Yang pertama tadi anjuran pada malam pertama, itu sudah selesai. Yang kedua, adab di dalam bersenggama. Wah, ini panjang kayaknya. Adab bersenggama ini ada 10. Kita bahas beberapa saja ya. Karena ini ada hubungannya nanti dengan anak yang terjaga, anak yang soleh, itu ya, ada hubungannya di situ nanti. Dari adab-adab bersenggama ini. Jadi bukan hanya sebatas melampiaskan syahwat saja, bukan hanya sebatas melampiaskan nafsu saja, tapi yang terpenting bagaimana dengan sebab hubungan intim ini. Yang pertama, terjaga kesucian, ya, tetap terjaga kehormatan. Tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan dosa, keharaman. Bisakah suami istri berhubungan intim membuahkan dosa besar? Bisa. Nanti yang dibahas ini bisa menyebabkan dosa. Ya. Nah, maka itu dengan adab-adab ini sehingga antara suami istri itu justru mendapatkan pahala, terhindar dari dosa, terhindar dari kesalahan. Bahkan nanti akan menjadi sebab mendapatkan anak yang saleh. Baik. Nah, ada bersenggama pertama, langsung saja kata beliau sini, berdoa sebelum berhubungan intim ataupun berjima. Yaitu saat seorang suami hendak menggauli istrinya, maka hendaknya dia membaca doa. Nah, ini yang paling utama suami yang berdoa ini. Kalau istri nggak baca nggak apa-apa. Ya, karena dalam hadis disebutkan idza ata ahadukum imra'atan. Jika seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya mengucapkan. Nah, sehingga dari sini kita dapati yang diperintahkan mengucapkan doa ini adalah suami, ya, bukan istri, suami. Kalau tidak hafal bagaimana? Gak apa-apa, baca dulu, ya kan, baca dulu. Yang penting saran saya jangan ditulis di dinding. Ada cerita Ustadz yang ada di Balangan itu, Ustadz Febri. Ya, Hafizahullah, waktu saya kajian daurah besar, dia cerita gitu, ada muridnya. Jadi disuruh hafalan doa-doa, ketika ditunjuk hafalan doa tidur, kata dia, Allahumma jannibna syaitan jannibna syaitan ma razaqtana. Saat ini betul kejadian. Loh, terkejut gurunya, kok baca doa itu? Ternyata si anak baca itu di dinding di atas tempat tidur dua orang tuanya. Ditempel sama kedua orang tuanya, terbaca sama anaknya, kan begitu, dihafal sama anaknya, dikira itu doa mau tidur. Aduh. Ya, dibaca boleh tapi tidak usah ditempel lah, kan begitu.
Nanti ketika antum dapat anak 1, 2 itu masih dihafal, bingung gurunya nanti. Ya, baik. Ya, doanya itu tadi bismillah. Diawali dengan ucapan bismillah. Ini secara umum ya, ucapan bismillah itu tambahan. Ucapan bismillah itu kita dapati pada setiap awal beraktivitas, awal doa itu bismillah. Sehingga bukan bismillahirrahmanirrahim. Ini rajih. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan basmalah di awal membaca Al-Qur'an atau ketika menulis surat. Ya, bismillahirrahmanirrahim kan begitu. Ya, adapun ketika kita hendak melakukan sesuatu, misalnya hendak berjalan atau apa gitu ya, hendak memulai kerja, cukup dengan bismillah, itu cukup. Berarti bismillah, Allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jannibna syaitan, jannibna, jauhkan kami dari syaitan. Ya, jadi supaya saat nanti melakukan aktivitas berhubungan intim itu jauh dari syaitan. Karena syaitan itu mudah, bisa saja masuk saat melakukan hubungan intim antara suami istri. Akhirnya apa? Syaitan ikut juga di situ, nimbrung di situ. Ya, waliyadzubillah. Bisakah seperti itu? Bisa, dari doanya ini saja bisa. Ya, saya pernah dengar cerita itu, tapi wallahu a'lam, saya belum mengecek ya kesahihan ceritanya tentang seorang ini ya, pasangan suami istri yang suaminya memang sering safar. Suaminya itu sering safar. Ya, suaminya sering safar, kemudian suatu saat suaminya itu kembali tapi kok nggak ada pemberitahuan, nggak ada informasi. Ya, nggak ada informasi. Dibukakan pintu sama istrinya, suruh masuk. Jika dia masuk mungkin ke dapur apa kamar ceritanya itu ya, dia dapati kok nggak ada suaminya. Cari telepon, dihubungi. Dia bilang, loh saya masih di tempat safar, masih di luar kota. Ya, jadi hati-hati. Oleh karena itu makanya dia di dalam sunnah dilarang seorang suami ketika pulang dari safar untuk langsung tiba-tiba datang ke rumah. Itu terlarang. Hendaknya dia memberi informasi, mengirimkan orang terlebih dahulu bahwasanya dia akan datang. Kalau dulu kan kirimkan orang yang lebih cepat, lebih laju. Kabarkan aku lagi di perjalanan. Gak boleh, gitu ya. Ada pembahasannya. Nanti di ensiklopedia larangan itu kayaknya ada nih, cuma lagi di stop. Ya, itu ada larangan suami itu pulang dari safar nggak memberi informasi, larangan tiba-tiba datang, apalagi malam. Karena itu dikhawatirkan itu nanti adanya setan-setan yang berwujud dia gitu loh, manusia yang mengaku itu adalah suaminya, lalu dia hubungin lagi, ya, dia setubuhi lagi. Alhamdulillah. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Bahkan sahabat dulu, ya, tapi nggak berkaitan dengan hubungan intim, pernah berkelahi dengan syaitan yang berwujud ular. Pernah nggak dengar ceritanya itu? Pernah. Dan sahabat itu mati. Dua-duanya, ular itu mati dan ular itu kata Nabi itu adalah jelmaan jin, kata Nabi. Hadisnya sahih. Sehingga dari situ kata para ulama, jin itu bisa membentuk manusia hewan. Dan bisa mencederai kita gitu, bisa nyerang kita. Mungkin dia berbentuk harimau gitu kan, ketemu kita harimau, nerekam kita, padahal itu jelmaan jin, bisa saja. Ya, itu terjadi. Bahkan Abu Hurairah pernah menangkap jin berbentuk manusia ketika mau mencuri harta Baitul Mal. Kita sering bilangnya tuyul. Bisa ditangkap, bisa. Masukin botol, bisa masukin botol. Tidak bisa. Karena kalau jin udah berbentuk bukan bentuk aslinya, maka dia bisa dipegang, bisa ditangkap dia. Ya, sehingga dia nggak sembarangan juga membentuk dirinya ini itu, nggak sembarangan dia. Takut juga dia. Kalau ketemu sama orang mungkin kan begitu kan, orang yang malah ditangkap rambutnya gitu kan, terbang kepala malah ditangkap gitu. Nah, dapat kamu kan, rasain kamu kan.
Dia takut juga, khawatir juga, lihat-lihat orangnya juga kalau dia. Nah, jadi memungkinkan gitu loh, memungkinkan seorang jin itu berubah bentuk ya si suami kan begitu. Mirip seperti suami. Nah, itu dia. Nah, itu hati-hati. Ya, upayakan kita memperbanyak zikir, masuk rumah itu baca bismillah, masuk rumah kan begitu. Supaya kita selamat dari gangguan-gangguan syaitan. Sampai ini berhubungan intim juga seperti itu. Ya. Baik, ya Allah, doanya ya, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan si syaitan ini dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Apa itu yang mau direzekikan dari hubungan intim? Anak. Jauhkan syaitan itu dari anak yang akan lahir dari hubungan ini ya Allah. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah ya agar kita diberikan anak yang tidak diganggu oleh syaitan. Sehingga di dalam hadis kan disebutkan, di sini juga Rasulullah SAW bersabda, maka jika Allah Azza wa Jalla menetapkan lahirnya seorang anak dari hubungan di antara keduanya dengan sebab doa tadi juga diawali dari doa tadi, niscaya syaitan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Ya. Jadi syaitan tidak akan membahayakan si anak tadi selama-lamanya, abadi selamanya. Enggak mampu syaitan. Ya, untuk membahayakan si anak tadi yang terlahir tadi dari sebab hubungan intim yang dimulai dengan doa tadi. Ya, baik. Nah, di sini berbeda-beda para ulama di dalam menafsirkan makna syaitan tidak mampu membahayakan si anak tadi. Apakah si anak tadi tidak terganggu oleh syaitan selama-lamanya? Bukan itu maknanya. Kalau diganggu syaitan, tidak ada yang selamat dari gangguan syaitan, dari waswas syaitan ini. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Muhammad SAW yang hati beliau sudah diselamatkan. Ya, sebagian ulama mengatakan makna dari hadis Nabi yang itu anak aslam, kata Nabi, hatta aslam. Ada dua itu, sehingga aku selamat ya dari gangguan syaitan. Hatta aslam maksudnya hatta aslama syaitan, sehingga syaitannya Nabi udah masuk Islam. Itu dua tafsirannya. Syaitan yang ada pada Nabi ya, syaitannya nggak berbahaya lagi bagi Nabi. Atau kedua, syaitannya sudah masuk Islam. Tapi selain itu nggak ada jaminan. Nah, begitu juga anak yang terlahir tadi bukan berarti dia nggak diganggu oleh syaitan, tetap. Tapi gangguannya tidak menimbulkan bahaya, tidak menyebabkan si anak itu murtad, tidak menyebabkan si anak itu kesurupan. Nah, itu dia. Bagaimana mengatakan bahwasanya anak tersebut nggak akan diganggu syaitan sehingga dia kesurupan, nggak akan mungkin. Nah, gitu ya, sehingga anak itu tidak kesurupan. Atau anak tersebut tidak diganggu oleh syaitan dengan sifat gangguan yang menyebabkan dia menjadi anak sesat. Nah, enggak begitu. Allah betul menjaga dia. Paling gangguan dia yaitu tadi, gangguan dia digoda untuk malas, digoda untuk meninggalkan ya amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Kan kita kan sering tergoda juga oleh syaitan. Ya, kita sering tergoda oleh syaitan dari hal-hal sepele misalnya, atau dari perkara-perkara sunnah itu sering. Ya, misalnya qobliyah ba'diyah. Cuma qobliyah ba'diyah saja. Gitu ya. Malas gitu ya. Ya seperti itu. Syaitan itu. Tapi tidak sampai kepada godaan yang mengakibatkan dia menjadi kelompok yang sesat. Kan begitu kan? Sampai dia kelompok sesat, sampai dia ikut kelompok yang itu dikafirkan oleh para ulama, tidak. Selamat dari itu. Dengan apa? Sebab doa ayahnya saat berhubungan intim dengan istri ataupun dengan ibu. Baik. Kedua, sampai dua aja ya, nanti sisanya. Yang kedua di antara adat bersenggama yaitu suami boleh menggauli istrinya dengan cara bagaimanapun yang disukainya, asalkan pada tempatnya, pada kemaluannya ya. Itu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthun lakum." Istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu kapan saja dan dengan
ya, dan cara apa saja yang kamu sukai. Jadi terserah, bebas. Ya. Wa qaddimu li anfusikum, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, pernah suatu hari Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Ini kejadian ini. Umar mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, cilaka ya Rasulullah." Cilaka saya ya Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang buatmu celaka? Tenang dulu Umar. Umar bin Khattab kan begitu kan orangnya. Maka Umar pun menjawab, saya membalikkan pelana tadi malam. Ya, tahu pelana kan? Pelana tempat tunggangan itu kan? Nah, itu dibalikkan. Itu bahasa kiasan dari Umar. Tidak mau dia terus terang vulgar gitu, nggak mau gitu kan? Ya Rasulullah, tadi malam saya membalikkan pelana saya ya Rasulullah, pelana tunggangan. Ya tadi malam. Namun beliau tidak memberikan komentar apapun sampai turunnya ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Turun ayat ini. Ya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, datangilah ladangmu kapan saja dan cara yang kamu suka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Aqbil wa adbir wattaqid dubur wal haidah. Silahkan gauli istrimu, datangi istrimu dari depan ataukah dari arah belakang. Yang penting hindari bagian dubur, ya, jangan sampai ya menyetubuhi bagian dubur, dan hindari juga haidah, tempat keluarnya darah haid, maksudnya saat haid itu, ya, hindari saat haid tadi. Baik. Juga berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, muqbilatun mudbiratun idza kanat fil fard. Silahkan menggaulinya dari depan ataukah belakang asalkan pada tempat yang farjnya, kemaluannya. Dan seorang suami dianjurkan mencampuri istrinya kapanpun waktunya atau kapan saja, ya, dibolehkan kecuali dia sedang puasa, boleh. Maksudnya puasa bulan Ramadan, kan begitu ya, puasa bulan Ramadan, maka itu tidak dibolehkan dia untuk berhubungan inti. Tapi nanti selebihnya kita bacakan atau kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya, insyaallah. Mungkin bertanya silahkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sholat sunat berangkat tadi. Kalau saya tidak salah, redaksi ini ketika mendatangi istri. Jadi mana yang afdol? Apakah pada saat mendatangi istri pelaksananya atau pada saat setelah itu? Ya. Ya, untuk masalah sholat 2 rakaat tadi, ya, bagi pasangan suami istri yang baru saja akad nikah, apakah sholat ini sebelum berhubungan intim, ya, ataukah setelahnya? Apakah setelah nikah atau sebelum berhubungan intim, begitu ya. Ya, kalau kita melihat tadi dari apa yang sudah kita bahas, yang paling inti bahwa itu dilakukan, yaitu tadi ya, mendoakan dengan memegang ubun-ubun dan sholat, itu ya. Nah, ini tidak perlu kita bingung mana yang lebih dahulu.
Mau kita doa atau sholat, atau setelah sholat doa, maka nggak apa-apa. Ya, yang terpenting dua hal ini wajib dilakukan setelah sah akad nikah. Nggak boleh sebelumnya. Sebelum sah akad nikah nggak boleh dia pegang ubun-ubun. Belum sah. Ya, jadi setelah sah akad nikah dan sebelum berhubungan intim antara keduanya, itu yang lebih utama. Ya, tapi sekiranya ada yang mungkin kelupaan setelah akad nikah, kemudian langsung keduanya berhubungan intim, setelah itu baru dia bacakan doanya, dia pegang ubun-ubunnya, lalu sholat 2 rakaat, sah-sah saja. Ya, itu sah-sah saja. Kata para ulama, itu bukan merupakan syarat, kecuali tadi, gitu ya, 2 hal itu tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah, harus setelah akad nikah. Tapi yang paling afdal sebelum berhubungan intim keduanya. Tapi kalaupun misalnya keduanya sudah berhubungan intim lebih dahulu, lalu mendoakan istrinya, memegang ubun-ubunnya tadi dan mendoakan istrinya, lalu keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ini pun tidak mengapa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanya? Pakai mic? Ya, silakan. Fadhil. Bagaimana hukumnya jika ada seorang pria yang akan melamar seorang wanita, tapi dari pihak keluarganya memberikan syarat untuk menentukan biaya nikah, misalkan 100 juta atau lebih. Terus lalu dari pihak pria tidak mampu dan tidak sanggup untuk melamar wanita tersebut sehingga tidak ada nikah. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya pernah kita bahas ya, sudah kita lewati bagaimana proses akad nikah itu. Bahwa di antara prosesnya kita mulai pembahasan itu dengan khitbah. Ya, bagaimana tentang khitbah itu, tentang meminang, gitu ya, adalah sebuah wasilah. Ya, tapi dia belum sah dikatakan suami istri. Tapi dia wasilah menuju kepada keabsahan tadi. Sahnya itu tadi terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Adanya saksi, izinnya wali, ada 2 orang saksi, setujunya antara 2 mempelai, kan itu kan? Adanya ijab qabul dan disebutkan mahar, itu sah. Walaupun tidak ada uang, yang penting disebutkan mahar. Bahkan mahar nggak harus berbentuk benda, boleh berbentuk jasa itu maharnya. Sebenarnya ringan kalau dilihat dari tinjauan Islam, gitu ya. Kenapa? Karena Islam atau Allah nggak mau mempersulit hamba-hambanya. Kadang ada orang yang butuh memang nikah, tapi mungkin hartanya tidak banyak. Terjadi di masa Nabi, dinikahkan sama Nabi. Bahkan pakaiannya saja cuma separuh badan, cuma sarung. Ini sarung ini harus jadi mahar. Nah itu jadi mahar kok pakai apa? Kan? Masa kamu telanjang bulat, ya kan? Adanya bisa kan begitu. Nah tergantung manusianya. Makanya khitbah tadi, melamar tadi itu hanya proses pengikatan untuk menuju akad, supaya tidak terkesan terburu-buru. Dengan khitbah tadi masing-masing bisa melakukan ta'aruf, saling menelusuri, gitu ya. Ta'aruf itu kan ma'rifah, jadi berusaha untuk menelusuri, menambah pengetahuan tentang calon pasangan yang akan mau dia nikahi. Nah, gitu ya, itu tujuannya itu khitbah tadi. Sehingga apabila pada proses khitbah tadi nggak jadi, ini nggak ada masalah. Bahkan sudah akad nikah saja bercerai itu nggak ada masalah. Kalau memang ada alasan kan begitu. Apalagi dia cuma masih sebatas khitbah, nggak ada masalah. Ya, saat terjadi proses khitbah, mungkin dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan terjadi pertemuan, kesepakatan, tapi nggak ketemu kesepakatannya, akhirnya membatalkannya, nggak ada masalah. Justru itu lebih selamat, saya katakan, dibandingkan nanti berpisahnya setelah akad. Ya kan, lebih sedih lagi itu. Setelah akad udah habis, ya kan, udah habis 300 misalnya porsi habis. 500 porsi habis, kemudian akhirnya berujung kepada perceraian, perpisahan. Kan lebih bagus di awal. Ya, nggak ada masalah kan begitu. Kita udah bahas
semaksimal-maksimalnya perpisahan nggak jadi, batal setelah khitbah, itu semaksimal hukumnya itu makruh. Nah, kita bahas waktu itu maksimal makruh, nggak sampai kepada keharaman. Haram itu yang mungkin kalau sampai kepada penipuan mungkin ya, itu lain lagi kan begitu ya, mungkin terjadi penipuan. Ya, penipuan dalam artian memang ingin menipu keluarga laki-laki, ingin menipu keluarga wanita, misalnya keluarga laki-laki. Memungkinkan saja kasus itu terjadi. Saya pernah dengar, tapi saya sudah lama cerita itu dengan begitu. Terjadi semacam penipuan kan begitu ya. Nah, ingin menipu karena mungkin si calon ini ya, calon mempelai laki-lakinya itu memang dari keluarga yang sangat kaya raya kan begitu ya. Sehingga mungkin ada semacam merasa ditipu dan tidak jadi. Nah, gitu ya. Bahkan menuntut balik, sementara uangnya sudah nggak tahu udah kemana kan begitu kan. Seperti itu. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, itu kan penipuan. Intinya semaksimalnya itu hukumnya makruh. Itu pun kata para ulama, makruh itu kalau memang di situ pembatalan itu tanpa ada alasan. Kan begitu kan? Pembatalan tanpa ada alasan. Kalau tadi kan ada alasan, ketidaksanggupan di dalam memenuhi tuntutan biaya yang sangat, mungkin mereka merasa itu sangat membengkak lah begitu ya, biaya yang sangat besar sampai mencapai 100 juta lah misalnya begitu. Tapi enggak apa-apa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tentang anak ABK? Apakah kelainannya karena orang tuanya atau terluput membaca doa, atau karena sebab terluput membaca doa? Apakah termasuk gangguan? Ya. Jadi apabila di sana ada anak yang terlahir kemudian mengalami gangguan-gangguan, misal semacam ya gangguan mental lah kan begitu ya, atau bahkan gangguan fisik, misalnya buta atau ada cacat pada bagian tubuh, maka berdasarkan ayat Al-Quran ini sebab kedua orang tuanya. Ya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan karena sebab perbuatan-perbuatan kalian, dan yang dimaafkan oleh Allah sudah lebih banyak. Banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi ada yang tidak dimaafkan oleh Allah, dan Allah menggugurkan dosa ya, karena belum dimaafkan oleh Allah. Allah menggugurkan dosa tadi itu dengan cara ditimpakan kepadanya itu gangguan. Ya, ditimpakan kepadanya berupa gangguan. Dan jenis-jenis gangguan itu banyak. Adza, Nabi sering menyebutnya dengan adza. Adza itu berbagai macam bentuk gangguan. Kadang gangguan itu muncul dari tetangga, kadang gangguan itu muncul dari pasangan sendiri, kadang gangguan itu dari anak, kadang gangguan itu dari teman, kadang gangguan itu dari orang kafir. Macam-macam gangguan itu berbeda-beda satu dan yang lainnya. Tujuannya apa? Ada dosa yang belum Allah maafkan dan Allah ingin gugurkan itu dengan gangguan tadi. Maka bersabarlah, karena itu adalah ya buah dari perbuatan kita juga. Ya, dari perbuatan masing-masing orang juga. Allah belum memaafkannya. Dan Allah Ta'ala tidak ingin orang-orang beriman itu bertemu dengan Allah membawa bawa dosa. Jadi Allah gugurkan dengan gangguan tadi. Ada orang yang terganggu pada hartanya, banyak gitu ya. Gangguan dari usahanya dia terganggu, diganggu oleh partner usaha, terganggu, banyak berbagai macam gangguan. Ya, ayat tadi yang kita bacakan tadi itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada satu asar di sana dari ulama salaf. Seorang murid pernah datang kepada gurunya. Kedua-duanya dikenal orang alim, ulama. Ya, bisa dia nanti di tafsir Ibnu Katsir nama ulamanya, saya lupa. Dia mendatangi gurunya. Ya, dia mendatangi gurunya karena dia juga hafal Quran dan seorang alim juga. Dia datangi gurunya yang lebih alim. Saya baca ayat ini. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Enggak ada satu musibah pun yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian. Lalu dia berkata, apa dosa saya? Ya, apa dosa saya? Saya kan
butanya ini, dia buta gitu loh. Seorang alim dia buta. Saya butanya ini semenjak lahir, kata dia. Saya buta semenjak lahir. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Dia datang ke gurunya yang lebih alim, yang menyebutkan tidak ada satu musibah pun. Dia menganggap butanya dia itu adalah musibah bagi dirinya. Buta saya ini kan dari lahir. Lalu dia bertanya, apa dosa saya? Masa dari lahir saya ada dosa? Maka apa kata gurunya tadi? Kata gurunya, ini dosa kedua orang tuamu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menjadikan dirimu sebagai sebab, kan begitu ya, musibah untuk kedua orang tuamu. Sebagai sesuatu yang ya si orang tua tadi harus bersabar, punya anak yang buta. Ya, gitu dia. Jadi memang dari para salaf terdahulu sudah menakwilkan, menafsirkan seperti itu. Bisa itu. Jadi berbagai macam ujian yang Allah Ta'ala berikan karena sebab dosa, itu bisa melalui anak, dengan diberikan anak yang cacat. Apakah itu dia cacat mental, apakah dia itu cacat fisik. Ya. Tujuannya apa? Itu tadi, tujuannya supaya mengembalikan dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia ingat lagi kepada Rabb-Nya. Ya. La yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi, ya, wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian bala itu akan menimpa mukmin ataupun mukminah, baik itu pada dirinya ataupun pada anaknya, kata Nabi, atau pada hartanya. Terus kita itu diberikan ujian. Sampai kapan? Mungkin ada yang bertanya gitu, sampai kapan kita diuji seperti itu? Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia liqah dengan Allah, dia enggak bawa dosa lagi. Saat dia ketemu dengan Rabb-Nya, Allah tidak menyiksanya lagi. Kenapa? Sudah gugur rontok dosanya semasa di dunia. Kenapa? Ya itu tadi, karena Allah Ta'ala berikan dia bala dari ujian berupa gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan. Lalu dia sabar, rontok itu dosanya. Punya anak tadi ABK misalnya kan, atau anak yang cacat, sabar dia. Ya, dia didik saja sebagaimana mampunya. Sabar dia, rontok dosanya. Ya, dan rontoknya itu sesuai dengan beratnya ujian. Semakin berat memang, dan Allah nggak akan memberikan ujian kepada hambanya yang nggak sanggup. Si hamba itu sanggup. Kadang ada hamba yang cepat putus asanya, nah, itu si hamba yang salah. Tapi sebenarnya sanggup. Ya, ketika ujian itu besar, maka besar pula kadar dosa yang udah pernah dia lakukan, itu dirontokkan sama Allah Ta'ala, dan dia nggak bawa dosa lagi nanti saat meninggal dunia. Kan enak kan begitu ya. Itu belum lagi dia dinobatkan oleh Allah sebagai hamba yang bersabar. Ya, man sabbara yusabbiruhullah, man tasabbara yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha jadi penyabar, Allah jadikan dia golongan orang-orang penyabar. Dan ulul azmi, nabi-nabi yang digelari ulul azmi adalah nabi-nabi yang sangat penyabar. Ya itu ya. Jadi kalau ditanya bisakah? Bisa. Ya, bisa itu karena dosa, itu secara umumnya. Itu secara umumnya begitu ya. Tapi kalau mau rincian-rinciannya kadang cabangnya. Akhirnya apa? Karena sebab dosa itu bisa mengakibatkan kita meninggalkan sunnah. Akhirnya apa? Sunnah berhubungan intim dilupakan. Nah itu dia. Karena sebab dosa itu akan menyeret. Nah itu kan sebab lagi. Akhirnya apa? Enggak baca doa sebelum berhubungan intim, lahirlah anak yang terganggu. Kan itu dia rangkaian-rangkaian. Ya, itu dia rangkaian-rangkaian. Oleh karena itu Nabi kita SAW menganjurkan apa? Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha, wa atbi'is sayyi'ah al-hasana. Ya, hukum asal fi'il amr itu, hukum asal fi'il amr itu dikerjakan dengan segera. Seakan-akan Nabi mengatakan, jika kalian udah jatuh dalam sebuah sayyi'ah, jika kalian sudah jatuh dalam sebuah kesalahan, langsung segera ikuti dengan perbuatan baik. Minimalnya apa? Bertaubat.
Jika kita tergelincir tahu kita salah, jangan nunggu besok. Dalam hitungan detik langsung katakan astagfirullah. Ya, atubu ilaika ya Rabb. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Langsung ikuti dengan itu. Karena apa? Tamhuha, dia langsung ngapus. Jadi nggak terlalu lama. Ada kadang perbuatan dosa yang Allah menunggu si hamba ini tobat, nggak tobat juga lama sekali ditungguin. Ya sudah. Allah belum mau memaafkan itu, belum mau menghapuskannya. Akhirnya apa? Ditimpakan gangguan tadi, ditimpakan bala bahasa kita. Itu pun tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tayyibnya demikian. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, saat menikah dulu kami tidak melakukan anjuran malam pertama seperti berdoa sambil dipegang ubun-ubun dan sholat 2 rakaat karena minimnya ilmu kami saat itu. Apakah bisa kami lakukan saat ini setelah sekian tahun nikah? Dikodok. Ya tidak perlu. Kecuali tadi masih di hari yang sama seperti ditanya Bapak tadi gitu ya. Masih di hari yang sama, masih di malam pertama begitu ya. Di hubungan intim yang pertama kan begitu, setelah itu baru dia sholat 2 rakaat memegang ubun-ubun. Ini kan belum begitu jauh lah begitu ya, masih dianggap baru selesai nikah gitu, baru selesai akad. Tapi kalau udah bertahun-tahun ya nggak perlu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya paling kita memperbanyak itu tadi ya, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah atas segala kelalaian, kealpaan dan ketertinggalan kita dari melaksanakan ya syariat-syariat Allah yang sudah jauh lah tertinggal. Ya, tidak hanya antum wa antunna, saya juga kan begitu ya, merasakan itu begitu banyaknya. Hal-hal yang sudah terlewatkan nggak mungkin lagi ya kita ulangi hari ini, maka memperbanyak taubat itu salah satu solusi. Dan satu kunci, jangan kita ulangi lagi itu pada anak kita. Itu ya, itu nasihat saya. Jangan itu kita biarkan terulang lagi pada anak kita. Semaksimalnya usahakanlah, anjurkan anak kita, nasihati anak kita, terus semangat. Jangan berhenti nasihatin anak kita, nasihati anak kita agar mereka tidak mengulangi kesalahan orang tuanya dengan kesalahan yang serupa lagi. Jangan. Cukuplah biar kita aja udah kan begitu ya. Turunan kita, generasi kita jangan lagi. Kalau bisa mereka lebih baik lagi, lebih dekat lagi ke sunnah, ya, lebih dekat lagi ke Islam, dan lebih cepat lagi. Kalau bisa dari kecil, dari SD, dari sedini mungkin mereka udah didekatkan kepada Islam, udah didekatkan kepada ibadah. Ya, dan hadis yang sangat masyhur itu ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh besarnya itu dalam beribadah. Nah, itu kita jadikan anak-anak kita itu. Kita jadikan anak-anak kita itu dari sedini mungkin sudah tertarik untuk beribadah. Kita latih, kita ajak dia untuk beribadah. Kita ajarkan dia bagaimana kaifiat ibadah, sehingga masa pertumbuhannya itu dia disibukkan dengan ibadah. Beda dengan masa kecil, masa muda kita dulu. Masa kecil, masa muda kita dulu disibukkan dengan bergaya aja kan gitu ya. Ya, dengan mengikuti zaman, mengikuti gaya kan begitu. Jauhlah dari ibadah. Tayyib, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah taala memperbaiki kita dan zuriyah kita, ya, keturunan kita menjadi keturunan yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.